Setelah Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi, perang keilmuan Islam diturunkan oleh para sahabat, lalu tabi'in, kemudian para imam dan ulama besar. Urutannya biasanya dibagi berdasarkan generasi ya. Yang pertama adalah sahabat Nabi tahun 632 sampai 700 Masehi. Mereka adalah murid langsung Rasulullah dan sumber utama ilmu Islam. Tokoh pentingnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, ini beliau adalah ahli tafsir ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini adalah ahli fikih dan Al-Quran, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ahli hadis dan fikih, kemudian Zaid bin Sabit ya, penulis wahyu, kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tabi'in, ini generasi setelah sahabat pada tahun 700 sampai 750 Masehi. Belajar langsung dari para sahabat, tokoh pentingnya seperti Hasan Al-Basri, kemudian Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian Ikrimah, beliau adalah murid Ibnu Abbas, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Urwat bin Zubair, kemudian Al-Qamam bin Qais. Kemudian yang ketiga adalah tabi'ut atau tabi'ut tabi'in ya, dan ulama awal mazhab tahun 750 sampai 850. Ini mulai terbentuk sistem keilmuan Islam yang lebih terstruktur. Tokoh pentingnya adalah Imam Abu Hanifah, beliau adalah pendiri mazhab Hanafi, kemudian Imam Malik bin Anas, beliau adalah pendiri mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Kemudian yang keempat adalah ulama hadis dan tafsir klasik ya pada tahun 850 sampai 1000 Masehi. Fokusnya pada kodifikasi hadis dan tafsir. Tokoh pentingnya seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmizi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, kemudian At-Tabari, beliau ini adalah ahli tafsir dan sejarah tentunya. Kemudian yang kelima adalah ulama filsafat, sains, dan pemikiran Islam. Ini tahun 900 sampai 1200 Masehi. Islam memasuki masa keemasan peradaban. Tokoh pentingnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina atau Avicenna, kemudian Al-Biruni, Al-Khwarizmi, kemudian Ibnu Rushd, kemudian Al-Ghazali. Nah, yang keenam adalah ulama pembaharu dan penjaga tradisi ya pada tahun 1200 sampai 1800 Masehi. Jadi tugasnya menjaga kemurnian akidah dan syariat. Tokoh pentingnya seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian An-Nawawi, Ibnu Katsir, kemudian As-Suyuti, dan yang terakhir adalah ulama modern dan kontemporer ya, tahun 1800 ke atas sampai hari ini. Ini untuk menghadapi tantangan modernitas. Jadi tokoh pentingnya seperti Muhammad Qabduf, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Hasan Al-Banna, Syekh Qutb, Wahbah Al-Zuhaili, kemudian Yusuf Al-Qaradawi ya. Jadi secara ringkas urutan cendekiawan muslim ini setelah Nabi Muhammad meninggal adalah yaitu dari awal kita tadi bahas ya, Nabi Muhammad, kemudian sahabat, kemudian turun ke tabi'in, setelah tabi'in turun ke tabi'ut tabi'in, kemudian setelahnya adalah Imam Mahzad, dan selanjutnya adalah ulama hadis dan tafsir, kemudian ulama filsafat dan sains ya, dan ulama pembaharu dan kontemporer tentunya. Dan ini menunjukkan kesinambungan ilmu Islam ya teman-teman, dari wahyu hingga menjadi peradaban intelektual besar. Nanti kita akan bahas tokoh-tokoh